Hai hai, halo halo, apa kabarnya? Hari ini bersama dengan Pak He, kita berjumpa lagi dalam pembelajar mandiri. Belajar itu menyenangkan. Kita akan belajar bersama-sama mengurutkan pecahan. Yuk, selalu ingat-ingat pesan Pak He. Rajin berolahraga, jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu makan makanan yang sehat. Kita akan belajar bersama-sama mengurutkan pecahan. Sebelumnya, Pak He akan mengingatkan pembelajaran mengenai pecahan di awal pertemuan kita. Berikut ini ada sebuah belah ketupat yang kemudian Pak He bagi menjadi 4. Dan Pak He arsir 2 bagian. Daerah yang diberi warna merah muda adalah 2 bagian dari 4. Oleh karena itu, daerah tersebut menunjukkan pecahan? Iya, betul. 2/4. 2 bagian dari 4. Oke. Nah, 2, angka di atasnya ini disebut dengan pembilang. Betul sekali. Kemudian, angka 4 di bawahnya disebut dengan penyebut. Ya, ingat selalu ya. Kemudian, ada 2 buah persegi yang sebelah kanan Pak He bagi menjadi 4. Kemudian yang sebelah kiri Pak He bagi menjadi 2. Ya, yang sebelah kanan Pak He arsir 1 bagian dan sebelah kiri juga Pak He arsir 1 bagian. Yang sebelah kiri nilai pecahannya dari yang diarsir adalah 1 bagian dari 2. 1/2. Kemudian yang di sebelah kanan ada nilainya adalah 1 bagian dari 4. 1/4. Ya. Ya, betul sekali. Tentu lebih besar 1/2. Nah, kita dalam pertemuan sebelumnya sudah belajar membandingkan pecahan. Ya, Pak He mengingatkan kembali, kita membandingkan pecahan berdasarkan gambar. Jelas kelihatan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, Pak ingatkan kembali, 1/2 dan 1/4. Bagaimana ya kita bisa membandingkannya dengan tidak dari gambar? 1/2 dan 1/4. Penyebutnya 1/2 adalah 2. 1/4 penyebutnya adalah 4. Nah, 2 dan 4 berbeda. Kita harus apa? Iya, menyamakan penyebutnya. Mencari kelipatan 2 dan 4. Kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti 2 dikali bilangan asli. 2 dikali 1. Hasilnya 2. 2 dikali 2. 4. 2 dikali 3. 6. 2 dikali 4. 8. Maka kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. Berarti 4 dikali bilangan asli. 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, yang bersekutu, yang sama, dan yang terkecil adalah 4. Nah, kelipatan 2 dan 4 yang bersekutu, yang sama, yang terkecil adalah 4. Kita gunakan 4 sebagai penyebut yang disamakan. Nah, penyebut 2 itu diubah menjadi 4. Ya,
Penyebut 4 tetap menjadi 4. Ya. Sekarang penyebutnya kita ubah menjadi sama-sama 4. 2 menjadi 4 tentu 2 dikali 2 supaya dapat hasilnya 4. Ya. Kalau di bawah dikali 2, di atas harus dikali 2. 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Jadi 1 per 2 kita ubah menjadi 2 per 4. 1 per 4 berarti 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian di atasnya juga dikali 1, hasilnya adalah 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1 per 4. Sekarang 2 per 4 dan 1 per 4. Nah, kita bisa lihat penyebutnya sudah sama. Sama-sama 4. Ya. Nah, berarti sekarang sudah kelihatan bahwa 2 per 4 lebih besar daripada 1 per 4. Ya. Nih, kita lihat dari gambarnya lagi. Betul ya, 2 per 4 lebih besar daripada 1 per 4. Berarti 2 per 4 itu asal dari 1 per 2. 1 per 4, ini dia gambarnya. Oke. Oke, kita akan masuk tahap berikutnya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dari yang terkecil. Nah, kita akan mengurutkan pecahan, tetapi pecahan yang kita urutkan memiliki penyebut yang sama. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, ada pecahan 3 per 4, 1 per 4, 5 per 4, 4 per 4, 2 per 4. Kita urutkan dari yang terkecil. Ya, bagaimana? Ya, tentu akan seperti ini. 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, dan 5 per 4. Ya, karena penyebutnya sudah sama, kita akan mudah mengurutkan. Oke? Dari yang terkecil. 1 per 4 lebih kecil daripada 2 per 4, 2 per 4 lebih kecil daripada 3 per 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kelihatan bahwa kita bisa mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dari yang terbesar. Lihat, 6 per 8, 10 per 8, 4 per 8, 8 per 8, dan 2 per 8. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, karena penyebutnya sudah sama, berarti yang terbesar adalah 10 per 8, kemudian 8 per 8, 6 per 8, kemudian 4 per 8, dan 2 per 8. Oke. Berikutnya, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dari yang terkecil. Nah, kita kembali mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dari yang terkecil. Oke, di sini sudah ada pecahan 8 per 5, 9 per 5, 5 per 5, 6 per 5, 7 per 5. Nah, kita mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Berarti, mana yang lebih kecil? Ya, betul, 5 per 5. 6 per 5, 7 per 5, 8 per 5, dan 9 per 5. Ya, cukup mudah untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, kita sangat mudah mengurutkannya. Oke. Bagaimana caranya kalau penyebutnya berbeda? Nah, kita akan belajar bersama-sama mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dan kali ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, ada dua pecahan, 6 per 3 dan 2 per 8. 6 per 3 dan 2 per 8. Nah, penyebutnya berbeda. 6 per 3 penyebutnya 3, kemudian 2 per 8 penyebutnya 8. Kita harus samakan lebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, kita cari kelipatan dari masing-masing penyebut tersebut, yaitu kelipatan 3 dan 8. Cari yang
bersekutu, yang terkecil. Nah, kelipatan 3. Berarti 3 dikali bilangan asli. 3 dikali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 dikali 6, 18. 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. Nah, ini adalah kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan kelipatan 8? Kelipatan 8. 8 kali bilangan asli. 8 kali 1, hasilnya 8. 8 kali 2, hasilnya 16. 8 kali 3, hasilnya 24. Sepertinya sudah ketemu ya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24. Maka yang bersekutu dan yang terkecil adalah 24. Nah, langkah berikutnya kita sudah dapat penyebut yang sama, yaitu 24. Maka kita ubah menjadi sama-sama 24. Berarti 3 kali berapa menjadi 24? Tentu 3 kali 8, ya. 3 kali 8, ya. 3 kali 8 hasilnya 24. Ya, sudah sama. Oke. Nah, kalau di bawah dikali 8, maka di atas juga harus dikali 8. 8 dikali 6, hasilnya adalah 48. Kemudian, 2 per 8. 8 dikali berapa? Hasilnya 24. Tentu 8 kali 3. Ini ya. 8 dikali 3, hasilnya 24. Nah, di bawah dikali 3, maka di atas juga dikali 3. 2 kali 3, berapa? 6. Nah, sekarang dari yang terkecil. Maka yang terkecil adalah 6 per 24, dan kemudian 48 per 24. Ya. Nah, berarti yang lebih dahulu adalah 6 per 3, kemudian, maaf, ini ada kesalahan. Nah, berarti 2 per 8, kemudian baru 6 per 3. 2 per 8, kemudian 6 per 3. Ya. Sudah mengerti? Nah, ini kita mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda dari yang terkecil. Kita mengurutkan 2 dulu, 2 pecahan dahulu. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, kita ke berikutnya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda dari yang terkecil. Nah, kita memiliki 3 pecahan. 2 per 3, kemudian 1 per 2, kemudian 3 per 4. Ya, 2 per 3, 1 per 2, dan 3 per 4. Nah, kita harus apa? Mencari kelipatannya. 3, 2, dan 4. Ya, 3 buah penyebut. Ya, 3, 2, dan 4. Kita cari yang sama. Sekarang kelipatan 3. 3 dikali bilangan asli. 3 dikali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Berarti kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Dan seterusnya. Kemudian, kelipatan 2. Kelipatan 2 adalah 2 dikali bilangan asli. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 6, 12. Dan seterusnya. Berarti kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian kelipatan 4. Berarti 4 dikali bilangan asli. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. Berarti kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, dan seterusnya.
Nah, sekarang dari 3 kelipatan ini, manakah yang bersekutu dan yang paling kecil? Ya, adalah 12. Yang bersekutu, yang terkecil. Maka 3 penyebut ini kita sudah bisa ubah ke 12. Ya, masing-masing berubah menjadi 12. Nah, sekarang penyebut 3. 3 menjadi 12. Berarti 3 dikali berapa? 3 dikali 4. Ini udah kelihatan ya, kita sudah mencarinya. 3 dikali 4. Nah, hasilnya berapa ya? 12. Nah, kalau di bawah dikali 4, di atas juga dikali 4. Ya, 4 dikali 2, hasilnya 8. Kemudian penyebut 2. Penyebut 2 menjadi 12. Berarti 2 dikali berapa? 2 dikali 6. Ya, 2 kali 6, 12. Ya, 2 dikali 6, 12. Di bawah dikali 6, di atas tentu juga dikali 6. 6 kali 1. Atau 1 dikali 6. Hasilnya adalah 6. Kemudian, penyebut 4. 4 dikali berapa? Hasilnya 12. Kamu bisa lihat yang sudah kita cari tadi. Ya, 4 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Ya, 4 dikali 3. Kalau di bawah dikali 3, di atas tentu dikali 3 juga. Berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang sudah kelihatan. Kita harus mengurutkan dari yang terkecil. Diminta dalam soalnya mengurutkan dari yang terkecil. Berarti yang lebih dahulu adalah 6/12, 8/12, dan 9/12. Nah, kita urutkan dari pecahan yang awal tadi. 6/12 itu adalah 1/2, kemudian 8/12, 2/3, kemudian 9/12 adalah 3/4. Ya, menjadi seperti ini ya. 1/2, 2/3, dan 3/4. Oke? Sudah mulai mengerti ya? Kita sudah ke tahap berikutnya. Penyebut apa? Menyamakan penyebutnya. Penyebutnya ada 3. Ya. Oke, sekarang kita mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda juga dari yang terbesar. Nah, kita memiliki 3 pecahan lagi. 4/3, 3/2, dan 10/6. 4/3, 3/2, dan 10/6. Nah, kita mencari kelipatan 3, 2, dan 6. Kelipatan 3. 3 dikali bilangan asli. 1 adalah 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Berarti kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Ya. Sekarang kelipatan 2. Kelipatan 2, 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. 2 kali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Maka kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Terakhir, kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 adalah 6 dikali 1, 6. 6 dikali 6, 6 dikali 2 adalah 12. Kemudian 6 dikali 3 adalah 18. Ya. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, dari ketiga kelipatan ini, kamu bisa lihat mana yang bersekutu dan yang sama adalah 6. Ya, kita bisa lihat 6 itu yang bersekutu dan yang sama. Maka penyebutnya sudah bisa kita ubah menjadi 6. Ya, sama-sama jadikan 6. Sama-sama dijadikan 6. Nah, sekarang penyebut 3. Penyebut 3 dijadikan 6, berarti 3 dikali 2. Ya, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 3 dikali 2. Kalau di bawah, di penyebutnya dikali
2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Ya, 4 dikali 2 hasilnya 8. Sekarang penyebut 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 6. 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. Sekarang 6, penyebut 6. 6 dikali berapa? Hasilnya 6? Tentu 6 dikali 1. Ya. 6 dikali 1 adalah 6. Penyebut dikali 1, maka pembilang juga harus dikali 1. 10 dikali 1 adalah 10. Berarti sekarang 8 per 6, 9 per 6, 10 per 6. Urutkan dari yang terbesar. Maka menjadi seperti ini. 10 per 6, 9 per 6, 8 per 6. Nah, 10 per 6 dari 10 per 6, kemudian 9 per 6 dari 3 per 2. Ini sedikit salah. Nah, kita urutkan kembali. Ya, 10 per 6 dari 10 per 6, kemudian 9 per 6 dari 3 per 2, dan 8 per 6 dari 4 per 3. Jadi, mulai yang terbesar adalah, berarti yang terbesar adalah 10 per 6, kemudian 3 per 2, dan terakhir 4 per 3. Nah, sekarang kamu sudah belajar bagaimana mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya, catatannya adalah menyamakan penyebutnya. Dengan bagaimana caranya? Mencari kelipatan yang bersekutu, yang sama dari yang terkecil. Ya, menyamakan penyebutnya, kemudian mencari kelipatannya, cari kelipatan yang bersekutu dan yang terkecil. Maka setelah itu kita bisa mengurutkan pecahan yang berbeda penyebut ini tadi. Baik, cukup mengerti? Pak He pasti percaya bahwa kamu sudah mengerti. Sangat mudah sekali. Karena belajar itu menyenangkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam pembelajar mandiri, belajar itu menyenangkan.